Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kami akan hadirkan informasi dan perbincangan yang cukup memprihatinkan belakangan ini. Kondisi SS, ada seorang santri korban penyiraman bensin dan pembakaran di Ponpes Darus Syahadah, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang diinformasikan sudah berangsur membaik. Jadi pemirsa, korban ini saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Simo dengan kondisi luka bakar tingkat 3 di bagian kaki dan juga di bagian muka. SS ini adalah santri yang menjadi korban penyiraman bensin dan pembakaran yang menjalani perawatan di ruang elang 2C RSUD Simo Boyolali. Direktur RSUD Simo Radmi Pungkasari mengatakan luka bakar yang ada di wajah, di leher dan tangan saat ini sudah mulai mengering, namun kondisi luka di kedua kaki cukup serius dengan luka bakar tingkat 3 sehingga harus mendapat perawatan intensif untuk beberapa waktu. Sebelumnya pemirsa, korban ini disiram dan dibakar oleh kakak salah satu santri karena menghilangkan handphone yang dipinjamkan. Pelaku sudah ditangkap penyidik Satreskrim Polres Boyolali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Kondisinya stabil, luka bakarnya kalau hitungan dari medis 38%, terdiri dari wajah sebelah kiri sampai leher, kemudian telapak tangan juga kiri, dan kedua kaki dari paha sampai punggung kaki kanan kiri. Sampai saat ini kondisinya stabil. Mulai membaik atau tidak? Ini sudah cukup membaik. Tadi saya lihat di wajah pinggir itu sudah mulai agak kering-kering gitu. Sementara itu di Nganjuk, Jawa Timur, seorang santri pondok pesantren Fatul Muqtadiin di Desa Tanjung Tani, Kecamatan Prambon mengalami pendarahan otak dan sebagian tubuhnya lumpuh usai dianiaya teman sesama santri. Korban MKM 12 tahun dianiaya temannya yang tersinggung saat dibangunkan untuk sholat subuh. Korban dilaporkan sempat mengalami pendarahan otak dan bahkan kelumpuhan di sebagian tubuhnya. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Kediri dan kini menjalani rawat jalan di rumahnya. Nah pemirsa, kekerasan di kalangan remaja ini masih terus terjadi termasuk di lingkungan pondok pesantren. Tidak jarang korban mengalami luka fisik serius, bahkan sampai ada meninggal ya Iqbal ya. Betul, kita akan dengarkan bagaimana sebenarnya pendapat warga terkait masih maraknya kekerasan di lingkungan pesantren. Kita ikuti liputan jurnalis Metro TV Belinda Firda dan juru kamera Karis Ramadhani dari Surabaya, Jawa Timur. Nah pemirsa, kekerasan antar remaja ini kita melihat masih marak terjadi, bahkan akhir-akhir ini tampak lebih meningkat intensitasnya. Tidak terkecuali di lingkungan pesantren. Dampak dari kekerasan antar remaja ini diantaranya ada yang luka parah bahkan hingga meninggal dunia. Kita berharap bahwa akar masalah dari kekerasan antar remaja ini bisa ditemukan sehingga kejadian yang serupa tidak terus menerus terjadi, terutama di lingkungan pesantren. Namun pemirsa, kalau kita melihat akhir-akhir ini beberapa kejadian yang terjadi di lingkungan pesantren, ini diantaranya kita ambil beberapa contoh yang masih ada di bulan ini saja. Di tanggal 16 Desember 2024 ini terjadi kekerasan di lingkungan pesantren ada di Boyolali, Jawa Tengah, dan ini mengakibatkan luka bakar hingga 38%. Ini adalah salah satu contoh kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren dan ada di lingkungan remaja. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, ini terjadi di bulan lalu, tepatnya ada di tanggal 14 November 2024. Nah, ini yang terjadi di Nganjuk, Jawa Timur. Perundungan atau kekerasan terjadi yang menyebabkan akhirnya santri tersebut mengalami kelumpuhan. Contoh yang ketiga, kita melihat masih di bulan November, tepatnya ada di tanggal 23 November 2024. Ini berada di Betaing, Sulawesi Selatan, di mana ada santri yang gantung diri diduga karena mengalami kekerasan seksual. Dan kalau kita melihat pemirsa, kita lanjutkan slide berikutnya, ini adalah terkait apa saja sebenarnya menyebabkan kekerasan ini terjadi di lingkungan pesantren. Yang pertama diantaranya adanya diduga mencuri, kemudian ada juga ini disebabkan karena tersinggung oleh sikap dari korban dan juga disebabkan dugaan jadi korban kekerasan seksual. Ini adalah beberapa penyebab mengapa kekerasan ini terjadi di lingkungan pesantren. Dampaknya seperti apa, pemirsa? Kita akan melihat beberapa dampaknya. Ada yang mengalami meninggal dunia, kemudian luka fisik, bahkan juga ada rasa trauma yang dialami oleh para korban yang mengalami kekerasan terutama di lingkungan pesantren.
Tentunya tingginya kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren masyarakat, tepatnya ada juga dilakukan oleh remaja, ini menimbulkan keprihatinan di masyarakat. Kita akan coba tanya beberapa perwakilan masyarakat, tepatnya ada di Surabaya, Jawa Timur. Mbak Nisa, kalau kita melihat bahwa kasus ini terjadi, Mbak Nisa melihat ini seperti apa? Iya, akhirnya kita banyak membaca berita tentang kekerasan seksual di berbagai tempat ya, tidak hanya di pesantren, bahkan di kampus-kampus yang notabene punya prestis secara akademik itu juga banyak terjadi kekerasan-kekerasan seksual. Saya kira ini kenapa kemudian banyak sekali berita-berita kekerasan seksual yang terblow up juga mungkin justru dilatar belakangi karena edukasi tentang kekerasan seksual itu sudah semakin banyak gitu ya, sehingga korban-korban bisa melakukan speak up gitu ya, sehingga hal itu menjadi sorotan di mana-mana termasuk di pesantren gitu. Jadi saya kira ya ini tindakan yang sangat memprihatinkan menurut saya, tetapi kemudian ya ini menjadi alarm yang selanjutnya butuh tindak lanjut sih. Terima kasih Mbak Nisa. Pemirsa, kita coba bertanya dari sudut pandang yang lainnya. Ada Mas Hasan di sini. Ya. Mas Hasan, kalau melihat kasus seperti ini tidak hanya kekerasan seksual, namun juga kekerasan fisik. Mas Hasan melihat ini seperti apa? Ya baik, terima kasih. Ya ini tentu kita prihatin. Yang pertama prihatin karena ini terjadi khususnya di pesantren. Meskipun kalau kita lihat, saya kira hari ini kita menghadapi persoalan kekerasan ini tidak hanya terjadi di pesantren, tapi di lembaga yang lain, di masyarakat, ya tentunya di Indonesia saya kira. Oleh karena itu saya kira isu dehumanisasi hari ini memang benar-benar menjadi sangat krusial dan perlu penanganan bersama. Singkat, apa yang kira-kira sebenarnya menyebabkan kekerasan ini marak terjadi akhir-akhir ini? Ya, yang pertama kekerasan terutama ya kalau kita ngomong di pesantren itu kan banyak anak, usianya juga usia remaja. Secara psikologis mereka adalah remaja-remaja yang ya kita tahu bahwa ya masih labil dan sebagainya. Tapi karena dia ada dalam sebuah komunitas, ya tentu ada potensi yang memang besar yang akan terjadi gesekan gitu, dan kemungkinan itu yang akan menjadikan konflik di antara satu sama yang sedikit saja akan terjadi percikan api. Itu cepat sekali di pesantren itu akan terjadi. Dan yang nomor dua, memang ini sudah menjadi PR ya, sekali lagi semua stakeholder, masyarakat sekitar, terutama kekuatan pesantren ada pada masyarakat sekitar sebagai kontrol sosial. Masyarakat sekitar sekarang harus nggak boleh kemudian kalau ada pesantren baru kemudian ditanya itu pesantren apa, nggak tahu, jangan. Karena ini kontrol sosialnya ada di masyarakat. Masyarakat harus tahu itu pesantren apa, siapa pengasuhnya, apa yang diajarkan. Supaya kemudian tiba-tiba ada masalah, kemudian wah kita nggak pernah mengenal ya, lah itu masalah. Jadi kontrol sosial dari masyarakat, terus kemudian pemerintah terutama itu sangat penting sekali. Saya kira itu ya. Nah pemirsa, kita sudah mendengar sudut pandang begitu ya, bagaimana warga Jawa Timur melihat kasus kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat atau secara umum yang terjadi di Indonesia. Harapan kita bersama bahwa ada andil dari pemerintah untuk melihat kasus ini sebagai perhatian khusus, dan juga kita sebagai masyarakat tidak acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Dari Surabaya, Berinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV.